Inilah aksi heroik Giring Niji demi melindungi istri dan anak saat terjadi musibah runtuhnya plafon langit-langit di kamar tidur mereka pada subuh hari Sabtu 28 Oktober kemarin. Saat itu Giring yang tengah tertidur langsung bangun saat mendengar suara teriakan sang istri Cynthia. Meski baru terbangun dari tidur, Giring yang mengira terjadi gempa segera bertindak cepat untuk menyelamatkan anak dan istri dalam pelukan dengan posisi punggung menghadap ke arah langit-langit kamar. Atas tindakan penyelamatan inilah Giring rela mempertaruhkan nyawa demi keselamatan anak dan istri. Lantas seperti apa kondisi plafon rumah Giring yang rubuh mengenai pundak sang vokalis? Seperti apa pula kondisi tubuh Giring pasca terkena musibah? Ini tempat tidur kita. Pas kebangun? Nggak kebangun sih, masih awang-awang gitu. Tidur-tidur ayam lah ya. Tiba-tiba bagian depan ruangan itu jatuh. Bunyinya tuh gimana? Gemuruh gimana sih? Gemuruh gitu kan. Dari atas kepala. Dari bunyi aku udah jerit-jerit bangunin dia. Oh gitu? Iya. Oh jadi gemuruh aja tuh? Aku langsung jerit udah nggak, split seconds jumprek ke bawah gitu. Nah begitu dia bangunin aku refleks, karena refleks mungkin dari 0, berapa detik aku tuh langsung inget bahwa kalau kita itu lagi ada gempa, saya kira itu gempa. Bukan gempa karena bunyi kan, gitu. Wah ini gempa nih. Kalau gempa adalah kita harus melindungi keluarga kita. Jadi langsung posisi gini, Untung urap dia. Urap gitu. Jadi aku sama anak-anak di bawah badannya dia gitu. Terus udah gini, aku jerit, nangis, histeris. Itu kan aku tadi ngeliat itu tuh plafon jatuh numprek ke dia gitu loh, segede 2 kali 2 meter. Ya udah aku cuma bisa nangis, teriak, terus takut, terus kamu kenapa, nggak apa-apa, tak sakit. Aku mikir sakit kan itu. Enggak, cuma di sini doang. Sakit, benjol nih, pegel gua. Tapi yang paling penting adalah anak istri gua deh. Mereka nggak apa-apa, nih babynya juga nggak apa-apa. Oh dia trauma. Setelah kejadian itu, takut aja, masih kebayang-kebayang tuh suaranya itu loh yang bikin aku Iya loh, kayak gempa loh. Sementara itu inilah kisah seru para pemain sinetron Ih Seram di lokasi syuting. Membintangi sinetron bergenre horor yang tayang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, para pemain baik dewasa maupun para pemain cilik selalu dihadapkan pada setting lokasi yang cukup menyeramkan. Mulai dari studio alam hingga kawasan hutan. Namun saat ditemui kemarin, syuting sedang berlangsung di sebuah rumah sakit. Lalu benarkah ada pengalaman tak biasa yang dialami para pemain saat menjalani syuting sinetron Ih Seram seperti melakoni syuting di rumah sakit? Dem, hari ini Dem. Kursi roda Dem. Tuh. Ih, suasananya serem banget. Hawanya juga nih. Serem. Tempatnya. Permisa, ada kursi roda lagi permisa. Iya. Banyak banget ya. Namanya juga set rumah sakit. Jadi permisa, ruangan ini kayak terlarang gitu. Nggak ada yang boleh masukin. Nanti ketempelan terus. Dam, kalau kamu yang serem mana Dam? Rumah sakit. Iya sih, lebih serem. Yang itu juga Dam, tapi agak serem. Rumah sakitnya itu rumah sakit bersalin. Adalah di suatu tempat lah. Jadi rumah sakit bersalin itu yang sudah tidak aktif sekitar 6 bulan. Memang katanya mau dijual gitu. Nah, sebuah pertanyaan besar kan, kenapa rumah sakit bersalin kok ditutup sama pemerintah? Ada apa ini gitu. Nah, adalah semalam itu satu ruangan yang sudah diwanti-wanti sama teman-teman kru. Jangan masuk sana. Kenapa? Bau hanyir katanya, bau amis. Terus ada satu kamar mandi, itu kamar mandinya nggak bisa dimatiin airnya. Waing, saya bilang itu semalam masuk pada teriak-teriak, Kang jangan. Udah, bismillah. Saya masuk emang nyos gitu, baunya udah nggak enak, kayak ruangan lama nggak dipakai gitu. Ya ini tuh katanya ada ininya, katanya bismillah aja. Tapi ini bukan cerita aku ya, dan itu ceritanya kayak orang waktu kemarin kita syuting
yang ada yang namanya Tentara, dia stand in buat pemain kita ngelihat itu di kamera. Itu tuh jam 12 pas kita lihat di kamera itu dia itu dongak, padahal aslinya dia udah nunduk. Terus pas difotoin, pas di zoom, dia itu mukanya muka batu. Aku takut, tapi kan itu cuma dikasih tunjuk fotonya, tapi aku juga udah pernah lihat sih. Dan aku hari itu nggak berani ketemu sama dia karena takut diikutin. Jadi saya lagi jadi tag, tiba-tiba yang Om Sidik itu yang apa namanya, yang tinggi itu pas lagi di atas serem kayak gua gitu, dia kabur. Terus nggak tahu, dia katanya digangguin gitu, tapi semuanya iya ditimpuk batu, dia takut. Jadi kayak ada yang gangguin, nyolek-nyolek gitu misalnya gitu ya, terus dia kabur. Meninggalkan kisah para pemain saat menjalani syuting sinetron Isram, seperti apa kebahagiaan Rosnita Putri, pemeran Entin hingga Syahnas saat merayakan ulang tahun bersama keluarga dan para pemain hingga kru di lokasi syuting Dunia Terbalik. Seperti apa pula kebahagiaan Syahnas saat mendapat kejutan ulang tahun dari sang kekasih JJ hingga para fans. Pasca rayakan ulang tahun di lokasi syuting Dunia Terbalik, seperti apa kebahagiaan Rosnita Putri, pemeran Entin yang kembali merayakan ulang tahun bersama keluarga di sebuah restoran? Bagaimana pula kebahagiaan Syahnas yang mendapat kejutan ulang tahun dari sang kekasih JJ bersama keluarga, sahabat, dan juga para fans? Benarkah Syahnas dan JJ yang siap menikah telah membeli sebuah rumah?